persahabatan dengan Allah. Jangan putus. Allah akan menyediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia, yang takut sama Dia, yang beribadah, yang serve Him, melayani Dia, yang mengabdi kepada Dia. Allah akan memberitahukan bagaimana rahasia-rahasia untuk hidup di dalam kesuksesan, untuk hidup dalam kelimpahan. Jadi ketika saudara mencari Tuhan, aku akan merancangkan kepadamu hal-hal yang besar. Apa yang terhilang bagimu, apa sulitnya Tuhan mau mengembalikan. Tidak terlalu sulit sebenarnya, asal kau mengerti, hormati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, satu hal yang kami rindu Tuhan, hanya meninggikan dan memuliakan Engkau. Bapakku yang baik, Kau urapi setiap kami, para umat-Mu dan hamba-Mu, agar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kami dengar, yang kami remakan dan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kalau kami mengalami kesehatan yang luar biasa, mengalami pemulihan dan berkat yang luar biasa, itu semua karena Tuhan. Maka dari itu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk datang memuji dan meninggikan-Mu. Kami siap Tuhan. Dengarkan isi hati-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara simak baik-baik sebuah kebenaran firman. Saya rindu bukan sekedar di beberapa kota dan beberapa tempat di bangsa, di negara lain mengalami jawaban Tuhan. Saya rindu saudara juga mengalami jawaban Tuhan. Sebab itu perhatikan bahwa kenapa saya kasih tema, jangan menyerah pada saatnya Anda menuai. Bukan berarti persoalan itu tidak ada, tetapi Tuhan mau supaya kita itu tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada persoalan. Saudara akan melihat di dalam sebuah kebenaran ini, saudara akan menemukan sebuah jawaban. Saudara akan melihat dari firman-firman ini yang mampu menguatkan saudara. Kalau kita melihat bagaimana orang menabur pada musim menabur benih, tidak ada satu benih yang ditabur tidak menghasilkan panen yang luar biasa. Kecuali kalau ada hama, kecuali kalau cuaca yang tidak baik, maka panen itu bisa gagal. Saudara, janji Tuhan iya dan amin. Apapun yang saudara tabur, saudara akan menuainya. Saudara simak taburan apa yang saya mau bahas hari ini. Bukan dalam tanda kutip konotasinya hanya persoalan berkat. Tetapi saudara perhatikan, saya ingin berbicara tentang buah roh. Yang sulit sekali, orang-orang ketika panen raya, buah rohnya tidak nampak. Tetapi saya berbahagia punya jemaat di tempat-tempat ini. Ketika panen raya, buah rohnya nampak dan kelihatan. Ketika saudara diberkati, buah-buah kebaikan, buah-buah kasih, buah-buah penundukan diri, buah-buah pengasihi yang semua yang lain, menguasai diri, itu semua nampak dalam diri saudara. Kenapa kita belum sampai hari ini panen raya? Dan kemarin juga saya sudah bahas. Ya, kenapa kita mengalami banyak kesulitan menghadapi situasi kehidupan? Ya, sebab itu tidak ada satu benih pun yang mati sia-sia. Benih yang mati dia akan tumbuh. Di dalam Yesus saudara akan bertumbuh. Nah, dan lihat, mari kita lihat dulu dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ayat ini berkata janganlah kita jemu-jemu. Ya, Rasul Paulus menanggapi masalah-masalah yang timbul di antara jemaat Galatia, terutama terkait dengan pengajaran-pengajaran palsu yang mengganggu keyakinan mereka dalam iman Kristen. Ya, Galatia ini benar-benar menjadi perhatian dari Rasul Paulus. Kenapa? Karena banyak diputarbalikkan. Yang seharusnya berbuat baik, tetapi di situ berbuat baik ada syaratnya. Ketika saudara berbuat baik, jangan pakai syarat. Berbuat kebaik itu bukan sekedar ke atas, tetapi ke sesamanya. Ya. Maka Rasul Paulus ini menyampaikan betapa hatinya gundah ketika melihat jemaat Galatia ada yang terpengaruh. Makanya dia menyampaikan surat, jangan terpengaruh dengan pengajaran palsu. Ada banyak hal pengajaran-pengajaran palsu yang saya kemarin ikut seminar dari secara live, secara langsung, onsite, tatap muka dengan Bambang Nursena.
cukup lama. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 siang. Cukup lama. Ya. Jadi materi-materi itu saya melihat sebuah sejarah sangat luar biasa cara menjelaskannya. Saya sangat diberkati. Ya, sebab itu kenapa? Karena banyak yang memutarbalikkan sebuah kebenaran firman. Di situ dijelaskan dengan baik. Ya, tapi saat ini ketika saudara mengerti, memahami tentang kebaikan, seringkali diputarbalikkan. Seperti contoh, ada syarat. Kalau kamu baik sama saya, maka saya akan baik kepada kamu. Kalau kamu menghargai saya, maka saya akan membaik kepada kamu. Kalau kamu menguntungkan, maka saya baik kepada kamu. Kalau kamu merugikan, maka saya kurang baik kepada kamu. Dan itu hukum dunia. Tapi hukum kekristenan, hukum anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Ya, tanpa syarat. Nanti kita jelaskan siapa tokohnya. Nah, saudara lihat, salah satu isu yang dibahas dalam surat ini adalah pentingnya hidup memanifestasikan buah roh, mengamplikasikan, memanifestasikan. Kata memanifestasikan itu artinya raut dari gestur tubuh, kata demi kata, perkataan, ucapan. Ya, saudara, kalau saudara didatangi seseorang, saudara suka dan tidak suka, kelihatan gesturnya. Gestur itu tingkah laku saudara, gerak-gerik saudara, mimik saudara, raut wajah, ya kelihatan. Suka tidak suka itu kelihatan. Tetapi di sini seperti matahari yang bersinar terus. Ya, saudara, kalau saudara memperhatikan, Rasul Paulus itu dalam keadaan kritis di penjara, dalam arti kritis damai sejahtera, tapi dia tetap damai sejahtera. Damai sejahteranya dicuri, sukacitanya dicuri, tetapi dia tetap sukacita, dia tetap damai sejahtera. Dia tidak terpengaruh. Bahkan makanan itu di penjara, dia harus menerima makanan sesuai orderan dari pihak penjara. Bukan kita yang order, di dalam penjara saya mohon minta ya bebek packing, enggak ada di situ. Enggak ada. Ya, minta puyung hai atau minta apa lagi, enggak ada. Sesuai dengan makanan yang sudah disiapkan. Nah, saya ingin bahas 4 hal. Yang pertama adalah jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan kita bosan melakukan hal yang benar, firman Allah yang hidup. Jangan bosan. Ya. Kenapa disampaikan belajar untuk setia dalam berbuat baik kadangkala sulit untuk dilakukan. Berbuat baik itu kadangkala sulit dilakukan. Dan terkadang mungkin sudah melakukannya tetapi terjadi kejenuhan, kelelahan, tidak berubah-berubah. Kok tidak berubah-berubah? Saya sudah berbuat baik, saya sudah bantu, sudah sekali bantu, 2 kali bantu, ketiga kali nanti dulu. Ayat ini bilang jangan jemu-jemu. Ya. Kita selalu kadang pakai syarat. Kalau kita ada hubungan darah, puji Tuhan, kita bantu. Kalau tidak ada hubungan darah, terkadang kita mesti lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya. Ketika kita memperhatikan dalam ayat ini, kenapa disampaikan? Mungkin kita sudah melakukannya, tapi terjadi kejenuhannya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang keluar. Apalagi kalau tanggal-tanggal tua, itu berbuat baik itu hitungannya mantap. Kalau tanggal tua itu hitungannya, matematikanya jago. Ya, tambah-tambahannya pinter, bagi-bagiannya nggak bisa. Paham? Apalagi kalau gajian, gajian udah dihitung, udah hitung mantap. Pas bagi-bagiannya dia lupa matematika itu. Padahal dulu 10, tapi begitu bagi-bagian dia lupa cara membagi-baginya. Kira-kira ada di sini? Tambah-tambahan, bagi-bagian, apalagi perkalian. Jago. Ya, beri 1, dapat 30. Dapat 60, dapat 100 kali lipat. Apal itu ayat. Itu kali-kalian. Ya.
Ketika kita memberi 30, aku percaya Tuhan, aku akan diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. 100-nya kencang. Ya, tapi pas bagi-bagiannya lemas, bagi-bagi. Aduh, semua dihitung. Ya. Nah, sebab itu janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, kata firman Tuhan. Kenapa ayat ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia? Karena didapati sebuah krisis di situ. Krisis apa? Buah rohnya itu untuk berbuat kebaikan. Mereka nggak peduli satu sama lain. Padahal dalam sebuah persekutuan itu satu sama lain saling melihat, menopang dan memperhatikan. Dan di situ tidak dijumpai. Makanya di dalam setiap pomsel saudara, apakah di situ saudara bisa berbagi kehidupan, berbagi pengalaman, berbagi doa mendoakan. Nah, saudara lihat, hidup sebagai orang Kristen seringkali melibatkan pengorbanan. Kekristenan mengajarkan pengorbanan karena Yesus berkorban sampai mati di kayu salib. Dia bukan sekedar berkorban tentang semuanya. Dia berkorban tentang bagaimana waktunya dia menghampiri murid-muridnya yang sudah meninggalkan dia. Dia berkorban ketika orang di dalam kerumunan pendaran 12 tahun. Ya, yang di situ dia menjamah jubahnya. Dia katakan ada kuasaku yang terlepas. Dia tidak marah di situ. Tanpa dia lihat pun, kuasa yang keluar dari dia, apalagi dia lihat, Yesus anak Daud, tolong aku. Yesus selalu menghampiri. Ketika dia bertemu dengan Zakius, Yesus, ketika dia naik pohon, dia katakan, turun, aku mampir ke rumahmu. Waktunya dia beri yang terbaik. Maka dia katakan, kalau nyawanya saja dalam kitab Yohanes dia berikan yang terbaik kepada kita, masakah yang lain dia tidak berikan yang terbaik? Ya, sebab itu saudara lihat pengorbanan karena ini sudah diajarkan di dalam Yesus dan keterlibatan dalam melayani orang lain dan dalam prosesnya kita mungkin menghadapi tantangan dan kelelahan. Pada waktu kemarin saya hari Jumat saya benar-benar letih sekali. Benar-benar dari pagi saya keluar. Tetapi ketika ada janji, ya saya mau doa sekota, tapi memang waktu saya bertabrakan dengan kegiatan yang lain dan itu memang tidak bisa. Kalaupun saya melayani 1 hari 4 kali, tadi malam sampai jam 10. Ya, saya katakan kalau masalah melayani, yang penting saya bisa atur, mau 4 kali, mau 5 kali, saya harus atur waktu. Tetapi kalau satu pelayanan tabrakan dengan dua pelayanan, maka saya harus memilih. Kalau tidak, ibunya ke sana, saya ke sana. Saya pastikan dalam pelayanan. Artinya, ketika kita melayani, berkorban dengan waktu. Ketika kita menolong, maka berkorban dengan hal yang lain. Ya. Jadi nggak bisa kalau kita menolong orang, katanya ya biarkan ya, yang pakai berpakaian silakan berpakaian, yang makan silakan makan, yang minum silakan minum. Ayat berkata, mari kau memberi. Menolong dia. Kenapa saya mau sampaikan kata pembukaan ini? Supaya saudara memahami bagaimana cerita Abraham. Dan lihat, namun kita dipanggil untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan dan kasih tanpa mengenal lelah. Tanpa mengenal lelah. Jangan jemu-jemu. Jangan mengalami kelelahan. Jangan jenuh. Tetap kerjakan kebaikanmu. Jangan lihat orang kalau menolong orang. Ingat ketika seorang Yahudi yang dipukul orang, ya, ketika dia dipukul dan orang-orang sebangsanya tidak menolong, justru orang Samaria yang menolong. Ketika orang Samaria itu melihat dia orang Yahudi ini dia mengalami luka, dia naikkan di keledainya, dia yang jalan. Dia datang kepada sebuah kota, di sebuah penginapan, kasih uang, kasih obat, lalu dia katakan, nanti kalau obatnya, perawatannya lebih, hitung semua. Tidak dijumpai sama orang Yahudi. Tetapi orang Samaria
yang menolong. Kekristenan jangan berhitung kalau saudara tolong orang. Ya. Yang kedua, karena apabila sudah datang waktunya, dari saudara tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kita akan menuai dari apa yang kita lakukan. Kekristenan mengajarkan bukan di poin keduanya, tapi di poin satunya. Tetapi poin duanya ini dampak daripada engkau lakukan di poin pertama. Jadi kau lakukan jangan jemu-jemu berbuat baik, tapi di situ ada satu hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Setan sekalipun tidak bisa ganggu gugat. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tidak bisa diganggu gugat. Siapapun tidak bisa, karena Allah yang mengucapkan. Dan ketika Allah mengucapkan, tidak kembali kepada Allah lagi. Tidak bisa namanya salju turun akan kembali kepada langit, tetapi dia akan mengairi ke sungai-sungai. Tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa ketika kau menabur, ketika kau tidak menabur, lalu kau menuai. Tidak ada hukumnya. Seorang petani mau lihat panen, dia tidak pernah bekerja menabur benih padi. Tidak pernah ada. Maka dia lihat hanya semak-semak. Dia hanya melihat ilalang-dilalang. Karena dia tidak menabur benih. Tidak ada hukumnya di dalam kekristenan. Makanya pengajaran-pengajaran sekarang itu menghancurkan. Sama dikasih tahu jemaat Galatia. Makanya di YouTube ini banyak mengajarkan hal-hal. Enggak perlu itu. Yang penting buat baik. Yang penting kita percaya. Gak usah menabur. Baca ayat. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Sekali lagi, dalam konotasi bukan masalah finansial, tapi kita berbicara tentang kebaikan buah roh ini. Kebaikan dalam buah roh ini segala macam. Ya, saudara mengunjungi orang sakit itu kebaikan. Saudara mengunjungi orang di penjara itu kebaikan. Saudara melihat orang, kemarin kita pergi dari Kintamani, bukan lari ya. Dari jam berapa itu? Pagi jam 8, ada yang sakit di Tabanan, potong jalan. Ya, potong jalan pakai Google Map, ya. Pakai Google. Ya. Pakai jalan terus jalan, potong-potong jalan, naik turun sampai malam kita sampai di Tabanan ke rumah sakit. Ya. Jadi secara manusia capek dengan para pemimpin-pemimpin, kita capek. Tetapi ketika ada orang yang sakit, jangan pulang. Langsung kita berangkat ke sana. Artinya berbuat baik itu tidak usah hitung. Perjalanannya jauh, capeknya, biayanya, ada tujuan ke sini, ke situ, tinggalkan itu. Maka kita lakukan itu. Kenapa? Karena pada waktu saudara mengerjakan itu, saudara akan menuai. Mungkin hari ini saudara tidak menuai, tapi generasi ketiga, keempat, kedua, ketiga, keempat akan menuai dari apa yang kau lakukan. Jadi generasi kita, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, mungkin kita tidak lihat sekarang, tetapi engkau sedang menabur untuk generasimu berikutnya. Jadi jangan lupa itu. Ya. Berlihat. Sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat firman Allah yang hidup. Dan lihat, harapan akan penuaian. Semua punya pengharapan akan penuaian. Semua, tidak ada satupun. Para petani pun, saudara lihat, para nelayan pun juga ingin menuai, ingin menjala ikan sebanyak-banyaknya. Bisakah seorang nelayan mendapat ikan sebanyak-banyaknya? Lalu dia tidak pakai jala, lalu dia tidak pakai pancing. Dia bilang, ikan naik ke perahu. Bisa? Mari kita berpikir dengan logika. Ketika kau mengerjakan sesuatu, janda dalam pelayanan Elisa, hanya punya minyak dan buli-buli. Ayo, kerjakan.
Enggak bisa bully itu datang, maka anak-anaknya cari bully-bully. Artinya semua punya pengharapan untuk menyelesaikan janda ini, menyelesaikan utang piutangnya. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Tindakan. Bukan sekedar berdoa saja, tindakan. Saya percaya, saya beriman, tapi enggak berubah. Saudara, kalau mau melihat sebuah janji, sebuah jawaban, paling pertama makanya Rasul Paulus itu menyampaikan dulu perubahan di awal. Jangan jemu-jemu, artinya itu gaya hidupnya berubah. Jangan jemu-jemu, dikatakan apa? Ya. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ini karakternya dulu diubah dulu. Baru lihat ayat kedua hasilnya. Enggak bisa saudara berkata begini, apabila saudara datang pada waktunya kita akan menuai, maka selanjutnya saudara berbuat baik. Enggak, ayatnya pertama dulu disampaikan. Karakternya, buah rohnya, berbuat baik dulu, baru hasilnya. Berubah dulu, baru lihat hasilnya. Kenapa? Karena banyak sekali ketika waktunya tiba untuk memberkati kita, tapi karakter tidak berubah, atau kedua, jawaban tidak datang-datang karena karakter tidak berubah. Bisa dua. Tetapi Rasul Paulus mau menyampaikan dulu, berubah dulu. Supaya kau lakukan berbuat baik. Ketika kau dipercaya satu, maka kau dapat dua. Ketika kau dipercaya dua, engkau dapat tiga. Ketika kau dipercaya tiga, akan dapat empat. Kenapa? Karena sifat karakternya dia sudah teruji. Pernyataan ini menawarkan harapan bahwa pada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah, ini kairos. Banyak sekali kairos itu yang pada waktunya mau datang. Kan sering kan janji Tuhan itu. Engkau lihat ada 3 orang, ada 5 orang. Engkau lihat bulan depan, engkau lihat 3 bulan, engkau lihat 3 tahun. Janji Tuhan ya dan amin. Seringkali ketika kairos itu datang tepat sesuai janjinya, kita yang tidak berubah di poin pertama. Makanya lakukan, berdamailah, lakukan. Supaya apa? Supaya janji Tuhan itu terjadi. Pernyataan ini menawarkan harapan bahwa pada waktunya yang telah ditetapkan oleh Tuhan, kita akan mengalami penuaian atau hasil dari kebaikan yang telah kita tabur. Tidak ada hukum yang menghalangi saudara diberkati. Kalau saudara melakukan kebaikan, suatu kala, apakah itu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau bertahun-tahun. Yang jelas adalah tidak ada satupun yang ditabur tidak akan menghasilkan. Pasti dia menghasilkan. Nah, dan lihat ketiga, jika kita tidak menjadi lemah. Dan lihat. Mari kita baca dalam ayatnya, terus coba diulang lagi. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah lihat, jika kita tidak menjadi lemah, rupa-rupanya sudah melakukan kebaikan, sudah. Percaya dengan iman waktunya, sudah. Tapi ketiganya hati-hati. Jika kita tidak menjadi lemah, rupa-rupanya proses Tuhan itu mau melihat dalam sebuah proses Tuhan mau melihat. Terkadang janji Tuhan benar, iya dan amin. Tetapi kadangkala janji Tuhan itu, kita mau Tuhan tahun ini. Ya, Tuhan mau tahun ini Tuhan. Bahkan kita mendeklarasikan, bahkan kita berdoa dan berpuasa. Ya, Tuhan pernah berjanji kepada kita. Pelayanan begini. Ya, tetapi ketika perjalanan 9 tahun, mungkin tahun depan, buat tema lagi. Percaya, belum terjadi tahun ini. Buat lagi tema. Supaya apa? Supaya diyakinkan, supaya dibangkitkan, supaya dikobarkan semangatnya, apinya. Sekarang masuk tahun ke-10. Yang nangkep terjadi. Yang bengong-bengong, iya apa enggak? Iya apa enggak? Nah itu dia.
ketawa saudara ya. Apabila kita tidak patah semangat, tidak putus asa. Dan seringkali patah semangat. Makanya tadi saya bilang gestur, raut wajah. Dan nampak sekali, benang kerukut ada, benang kusut ada. Ya. Ada yang senyum, senyumnya mahal. Hati, muka boleh tersenyum, hati itu remek-remek gitu. Jadi, dan kita melihat setelah bertatap muka, istilahnya sharing dari hati ke hati, dalam pelayanan seperti pelayanan pastoral, baru situ tersingkap. Sesungguhnya bukan kusut lagi, kerukut. Jadi amburadul. Saya nanti baca dalam kitab Amsal nanti lain kali mungkin di Zoom. Saudara lihat, yang membuat saudara berhasil karena banyak penasehat. Tetapi kalau tidak ada penasehat di situ, sering mengalami kegagalan. Sebenarnya tadi pagi saya mau bahas, tapi saya rubah lagi karena jangan ke sana, nanti konteksnya lain. Apabila bahayanya menyerah, saudara lihat ya, Rasul Paulus menekankan bahaya menyerah. Jika kita menyerah pada kelelahan atau kejenuhan, kita mungkin melewatkan penuaian yang telah dijanjikan Tuhan. Oleh karena itu kita ditantang untuk tetap berjuang dan tidak menyerah dalam berbuat baik. Berbuat baik ketika saudara menabur benih, tidak mungkin saudara lihat buahnya. Tunggu dulu. Hukumnya kita ya di dalam hukum kebenaran firman, ketika saudara nabur benih, terkadang orang ingin melihat terus pertumbuhannya. Terkadang di situ ada yang layu carang-carangnya, ada yang daunnya itu gugur, belum melihat sebuah pertumbuhan, tiba-tiba dimakan oleh ulat, di situ berkurang. Dan setiap hari kita memperhatikan. Lalu di situ kita melihat sudah tumbuh, buahnya ada, tetapi gugur lagi di tengah jalan. Belum melihat, belum kita merasakan manisnya buah itu. Bahkan saya pernah, kalau kita lihat buah pepaya, bunga pepaya, itu enggak berbuah, hanya bunganya tok. Loh, ini kok bunga? Iya, ini pohon pepaya ini enggak berbuah, cuma bunga tok aja. Oh. Saya pikir pohon pepaya langsung ada bunga-bunganya. Enggak, khusus memang ada. Dan banyak sekali ketika kita mau lihat perjalanan hidupnya, lalu kita mengalami kejenuhan. Tuhan, mana jawabannya Tuhan? Sampai hari ini Tuhan sudah doa puasa, bahkan sudah melayani Tuhan dari pagi sampai malam. Tuhan, gak ada jawabannya. Panggil Pak Pendeta lagi, pendeta 1, pendeta 2, 10 pendeta Tuhan, gak terjadi jawabannya. Dan lihat, banyak terjadi seperti itu. Kenapa? Menyerah ini bahaya, ini penyakit. Putus asa ini penyakit. Dan biasanya kalau sudah putus asa, dia lihat orang. Ketika orang diberkati, dia sudah bingung. Loh, kenapa dia dijawab? Gereja ini tidak manjur. Pak pendetanya doanya kurang mujarab. Dan lihat, mulai kita mereka-reka. Mulai kita mencari-cari. Saudara, saya mau katakan bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya gereja. Waktunya Tuhan bukan waktunya pendeta. Waktunya Tuhan yaitu antara saudara dengan Tuhan. Minta terus kemurahan. Jika kita tidak menjadi lemah, maka penuaian itu terjadi. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Kita percaya penuaian terjadi. Persoalannya, saudara lemah apa tidak? Terkadang di situ ada nasihat. Terkadang di situ ada didikan. Terkadang mungkin firman yang disampaikan tajam. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan semangat saudara. Ya. Lalu, dengan merenungkan pesan ini, kita diingatkan akan pentingnya kesetiaan, harapan, ketekunan, dan bahaya menyerah
dalam perjalanan iman kita. Nasihat Rasul Paulus menginspirasi kita untuk terus bertekun dalam melakukan kebaikan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memperhatikan dan membalasnya pada waktu yang tepat. Pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ayat 10. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Selama masih ada kesempatan. Kapan kesempatan itu? Sekarang. Ketika saudara sudah dengar, itu kesempatan saudara berbuat baik. Terus? Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kadang-kadang seiman tukaran, tahu tukaran? Bertengkar, gak peduli. Mari pergunakan kesempatan untuk berbuat baik. Tolong kalau dia lemah, tolong ketika dia jatuh, tolong dia tersandung. Ketika dia tersandung engkau tolong, di situ saudara ada. Saya selalu mengajarkan kepada jemaat. Ketika saudara masuk dalam dunia pelayanan, ketika saudara masuk dalam dunia pelayanan, masuk dalam kepengurusan, saya mau sampaikan, jangan jadi pengurus kalau enggak kepedulian ada. Duduk manis saja. Kalau saudara masuk dalam dimensi itu, maka waktu saudara hidup saudara. Kenapa? Karena kami mau mengajarkan kepada saudara, apapun yang saudara lakukan bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan dampaknya kebaikan saudara yang saudara lakukan kepada Tuhan, itu akan terjadi bagi anak cucumu, terjadi bagi hidupmu, setiap apapun yang kau lakukan. Kemarin pelajarannya seperti Samuel. Ketika dia tidak berdoa kepada orang, jangan-jangan aku takut, jangan sampai aku berdosa kalau aku tidak mendoakan kalian. Jadi bagi Samuel, tidak mendoakan orang lain saja, dia berdosa bagi Samuel. Bagi kita, ya silakan. Saudara berdoa buat orang lain apa tidak? Doakan buat suaminya, oh Tuhan, bila perlu Tuhan, tutup mulutnya istriku Tuhan. Hai, jangan doa begitu ya. Tutup mulutnya, habis ngomel terus Tuhan. Berkati dia Tuhan, lewat perkataannya, lewat omelannya, aku semakin dewasa. Ya, jangan istrinya, suaminya juga. Tuhan, istrinya berdoa supaya seimbang. Tuhan, supaya dia ada di rumah, ya jangan di rumah terus. Ya, supaya dia membawa segala pundi-pundinya, dia bawa dengan pundi yang kosong. Tuhan ubah pikirannya Tuhan, supaya dia menghasilkan pundi-pundi. Ya ampun, tahu maksudnya? Biarlah itu Tuhan, sebagai seorang imam, sebagai seorang suami, dia harus menghasilkan uang. Memang bang. Karena lihat, apapun itu keadaan suamimu, hargai dan hormati dia. Apapun keadaan istrimu juga, mari juga engkau mengasihi dia. Karena dia berdoa, saudara diberkati. Amin ya. Dan lihat, ayat 10 ini. Nah, ya, ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan kita tidak mempedulikan. Jangan menunda-nunda. Ya. Ini sebuah materinya, aplikasinya nanti kita jelaskan dalam kitab Kejadian. Ya, saudara pahami dulu materinya. Ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan kita tidak mempedulikan atau menunda-nunda. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, dan lihat, ayat ini pun berkata, oleh karena itu, dalam terjemahan lain, saudara-saudari yang saya kasih, bertahanlah, apapun tidak boleh menggoncangkan keyakinanmu, berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan pelayanan Tuhan, karena kita tahu dengan pimpinan Tuhan, apa saja yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia.
Melayani sesama, apakah juga melayani Tuhan? Menolong orang, apakah itu melayani Tuhan juga? Ya. Peduli sama orang, apakah itu saudara melayani Tuhan? Ya. Mendoakan orang lain, apakah itu melayani Tuhan? Ya. Segala sesuatu, kalau saudara lakukan itu seperti saudara melayani Tuhan. Amin ya. Saya mau masuk di dalam prakteknya. Banyak kali ketika kita bicara dengan teori, amin. Bahkan di situ berbicara tentang iman. Makanya kalau saya di dalam Komsel, saya selalu katakan, kita nggak berbicara tentang iman. Hari ini saya mau bicara tentang realita saudara. Supaya ketika saudara berbicara tentang realita, di situ Gembala Arya mendoakan. Terkadang kita berkata, aduh, salju turun. Padahal di situ apa? Kering kerontang. Air hujan lebat. Padahal di situ apa? Tanah pecah. Maka dari itu banyak sekali kita terjadi sesuatu di dalam kehidupan setiap gereja Tuhan. Padahal Tuhan mau meyakinkan kita, banyak kali kita mengalami kegoncangan dengan apa yang kita lihat. Maka penting sekali kalau saudara melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sekali lagi saya katakan bukan sekedar di mimbar. Tetapi saudara mengambil bagian untuk berbuat baik kepada siapapun, itu juga melayani Tuhan. Kita lihat sebuah contoh di sini. Saudara lihat, kebaikan Abraham dalam masa penantian 25 tahun. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya mau bawa kemana cerita ini? Galatia 6, saya konekkan dengan kitab Kejadian. Saudara lihat, di dalam kitab Kejadian 13 dulu. Siapa Abraham ini? Kejadian 13. Ayat 2. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Kaya, banyak ternak, banyak perak, banyak emas. Ketika kita mau mengajarkan sebuah kebenaran firman, ketika Abraham memiliki segala-galanya, lalu di ayat 10 dikatakan, terus Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. 11. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Perhatikan ini ya. Abraham ini ayat kedua dikatakan sangat kaya. Bahkan di ayat sebelumnya dia itu berkelimpahan. Sampai dua pribadi ini antara Lot dan Abraham ini bertengkar. Karena sudah nggak cukup lembu-lembu mereka. Begitu banyak lembu-lembunya, ladang-ladangnya sudah nggak cukup. Lalu mereka bertengkar, hamba-hambanya ini bertengkar. Abraham bilang begini, Lot, kamu ini kan ponakan aku yang bawa kamu sebenarnya. Kalau tidak karena aku, kamu tuh tidak menjadi pribadi orang yang kaya. Tetapi dalam saat ini, kebaikan Abraham itu mulai. Sejak dia tidak ada, sejak dia merantau, dia bawa kebaikan itu kepada ponakannya. Ini hukum kebaikan. Kadang-kadang kalau saudara mau lihat bagaimana secara kebaikan, saya kasih contoh tentang Abraham ini. Ketika dia hidup diberkati, dia nggak sendiri diberkati. Dia bawa ponakannya. Ayo, Lot ikut saya. Dan ketika Lot diberkati juga, sampai sudah nggak cukup padang rumputnya, sudah nggak cukup. Bertengkarlah hambanya ini. Tapi ketika Abraham bertengkar dengan Lot, Abraham punya inisiatif kebaikannya. Lot, nggak baik kita ini sanak saudara. Nggak baik kita bertengkar, Lot. Udahlah, kamu pilih duluan.
Orang yang baik selalu mengalah. Orang yang mengaplikasikan jangan jemu-jemu berbuat baik, artinya sifat mengalahnya. Ada istri yang suka tanduk suami? Sifat mengalah kepada ponakannya, mengalah. Secara manusia, kalau bukan karena aku, kamu tidak bisa apa-apa. Ambil. Lalu pilih. Lot pilih sungai Yordan, lembah yang begitu tanah subur. Jadi Lot memilih tanah subur. Di antara dua tempat, satu subur, satu tidak subur. Dan tidak subur dikasih kepada Abraham. Abraham punya hati yang baik. Hati yang baik, dia selalu mengutamakan orang lain lebih dahulu. Karena kami pendeta, makanya kami disiapkan, oh Pak Pendeta makan lebih dulu, itu menghormati. Tapi saudara, terkadang kalau kita melihat, saya sama ibunya melihat dia tidak ada makanan, sudah Pak makan dulu Pak, mari silakan Pak. Berbuat baik itu bukan hal besar aja. Kasih uang 100 juta bukan sekedar itu, tapi kadang-kadang hal kecil, Tuhan mau melihat kebaikanmu. Lalu apa yang terjadi dengan Lot ini? Dari lihat, saya singkapkan di ayat ke-18. Ayat pertama kita baca pelan-pelan. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. 25 tahun. Di satu sisi dia diberkati, tapi 25 tahun dia nunggu punya anak. Dia nunggu punya anak. Terus Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. saudara berhenti sebentar di situ. Saya baca dalam terjemahan lain. Kalau lihat ayat ini, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Kalau saudara lihat ayat ini, terjemahan baru. Abraham, Tuhan itu datang kepada Abraham dan Abraham tahu enggak? Kalau lihat dalam terjemahan baru. Berarti kalau kita lihat dalam terjemahan baru ini, saudara lihat. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Maka dalam terjemahan lain saya jelaskan begini. Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham ketika Abraham tinggal di dekat pohon tarbatin di Mamre. Beginilah peristiwanya. Pada suatu siang ketika hari panas terik dan ia sedang duduk di pintu kemahnya. Artinya Abraham tidak tahu siapa yang datang. Abraham kasih contoh kepada kita. Ketika berbuat baik itu bagaimana? Bagaimana kita berbuat baik? Abraham tidak tahu. Alkitab menjelaskan beginilah ceritanya pada waktu Tuhan itu menampakkan diri. Dan Abraham tidak tahu siapa yang datang. Kita lihat di ayat keduanya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudahnya dilihatnyalah mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara lihat, kebaikan pertama Abraham adalah dia menghampiri. Tapi kalau saudara lihat musuh saudara, yang tidak mengenakan saudara, yang merugikan saudara, saudara tutup pintu. Abraham tidak. Dia menyongsong, dia tidak kenal. Dia songsong, dia hampiri, dia dapati, dia deketi. Orang berbuat baik tidak selalu berjumpa dengan orang, apalagi harus yang saya keluarkan. Tidak, orang berbuat baik, tadi saya sudah katakan, jangan banyak berhitung. Terus. Ayat 3. Dia sujud menyembah. Dan lihat, terus itu sikap hati. Sikap hati merendahkan diri. Terus. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu. Jangan pergi, mampir. Ayolah, berikan aku sebuah kesempatan. Terus. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Berhenti.
biarlah diambil air sedikit. Itu sifat adat timur. Dia mengalami sebuah kerendahan hati. Dia tidak katakan, mampir, aku punya lembu banyak, aku punya emas dan perak. Dia enggak tampilkan itu. Dia ingin memberikan, inilah airku sedikit. Artinya air betapa mahal. Emas perak enggak ada harganya, walaupun itu ada harganya sekarang. Tetapi zaman dulu, Lot bisa bertengkar sama Abraham. Karena apa? Kebutuhan air sangat dibutuhkan. Lebih daripada segala-galanya. Tetapi Abraham yang berharga ini, dia berikan. Untuk apa? Kalau ayat ini berkata begini, ya, ayat ini berkata, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Ada timur, dalam terjemahan baru ini beda. Kalau saya baca dalam King James Version Net Bible, memang di situ dia bilang dia bilang basuh kakimu. Tetapi dalam terjemahan-terjemahan lain, hukum antara budak dan tuan, kaki itu dia ambil tempayan, sodorkan kakimu, aku basuh, aku lapin. Makanya saya kasih tahu ayat 13, pasal 13, Abraham kaya, tapi sifatnya rendah hati. Supaya saudara diberkati pada waktunya nanti, itu dalam posisi saudara rendah hati. Banyak kali Tuhan tidak bisa memberikan engkau satu, bahkan setengah saja, sombongnya minta ampun. Baru dikasih setengah, belum satu, belum dua, udah lupa Tuhan. Abraham tidak. Dia melayani orang asing seperti dia melayani Tuhan. Mana kakimu? Sini aku basuh, aku ambil air sedikit. Padahal itu air mahal, tetapi dia kasih air untuk basuh kaki. Karena perjalanan orang-orang timur itu, dia pakai sendal dan panas, ketika dikasih air itu menyejukkan. Sifat rendah hati. Makanya kalau saudara hari ini belum terima berkat yang besar, karena Tuhan mau saudara rendah hati. Baru berkat diberikan pada waktunya. Amin. Punya satu motor, setia. Punya 2 motor, setia. Punya mobil, setia. Baru motor 1,5. 1 dipotong setengah. Waduh Tuhan, saya sibuk, saya tidak bisa. Aduh, belum punya 2. Tapi Abraham enggak, kaya emas, perak, lembu. Tapi ketika dia datang, orang lain datang, dia memberikan hatinya. Terus. Ayat 5, biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Dan lihat, ini tawaran. Sepotong roti terbaik. Artinya apa yang paling terbaik, apa yang dia miliki. Sudah dia membasuh, mampirlah. Ini aku beri roti. Aku kan buatkan. Ayat itu bilang diaplikasikan. Ketika dia bilang, boleh. Kalau memang roti kebetulan saya lapar, ya silakan. Ayatnya bilang apa terus? Ayat 6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah. Ingat tanda petik, segeralah. Ambil 3 suka tepung yang terbaik. Itu tanda petik lagi. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Itu penekanan. Dia sampaikan kepada istrinya. Terkadang dia, ngapain buat-buat? Kita sudah butuh ini, bu, itu. Kita dalam kekurangan. Ngapain lagi? Abraham tidak. Berikan. Dia perintahkan kepada istrinya. Maka ketika ada kerjasama, ketika hidup diberkati, ada kerjasama untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Kadang-kadang ada tidak seimbang. Suaminya ingin memberi, istrinya bilang, jangan. 2/2, 0. Padahal 2/2, 1 ya. Kadang-kadang dia berhitung 2/2, 0. Dipikirnya kurang.
2 kurang 2, 0. Otaknya memang selalu begitu. Kurang. Jangan. Abraham enggak. Perintahkan pada istrinya. Sarah, buatkan. Yang terbaik. Enggak sisa-sisa kemarin. Saudara, makanya tetangga-tetangga kita ini senang. Kalau sudah hari Senin, Selasa itu senang minta ampun. Kenapa? Karena ketika kita diberkati, Senin turun bawa roti. Berbagi. Ya, setiap minggu. Kita diberkati, kita memberkati. Itu hal kecil. Kadang-kadang tetangga kita menjengkelkan. Kadang-kadang kita itu menjengkelkan bagi tetangga kita. Karena apa? Aduh, segala sesuatu, jangan ambil air. Enggak boleh parkir ke lebih dari sini. Kan gitu ya. Terlihat, ayat ini bilang apa? Buatlah roti bundar. Ayat 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk. Yang empuk, coba lihat. Terus? Dan baik dagingnya. Dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Jadi yang paling baru, yang gres. Terkadang kita memberikan ikan daging-daging yang sudah 2 minggu. Enggak begitu. Ya. Yang paling empuk ini Abraham kasih yang terbaik. Anak lembu yang paling sehat. Itu dia korbankan. Terus? Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Terus? Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah istrimu? Istrimu, jawabnya, di sana di dalam kemah. Nah 10 lihat. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Terus? Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan merahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Terus? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara lihat, 3 orang pribadi yang dilayani orang asing, ternyata 2 itu malaikat yang akan berperang, menumpahkan segala hukum kepada Sodom dan Gomora. Dan 1 pribadi itu Allah. Abraham tidak tahu kalau dia melayani malaikat, dia melayani Tuhan sendiri. Maka ketika dia berbuat baik, 25 tahun dia tunggu. Di saat pengharapan, di situ dia berbuat baik kepada orang. Dan firman itu keluar, tahun depan engkau punya anak. Dan lihat, makanya jangan suka sama orang lain itu pasang muka yang garang. Buat baik, jangan cepat tersinggung. Jangan cepat sakit hati. Lakukan kebaikan. Karena kau lihat ternyata di situ Tuhan pakai orang itu untuk menjadi alatmu diberkati, memberkati saudara. Panggil Sarah. Tahun depan dia akan punya anak. Abraham tidak menyangka bahwa itu adalah Allah sendiri. Itu prakteknya. Makanya jangan lihat orang kalau mau memberkati. Jangan lihat orang kalau menolong. Siapa tahu ternyata orang itu dipakai Tuhan untuk menjadi alat memberkatimu. Jangan suka berhitung. Abraham gak berhitung-hitung. Tanamkan ini. Makanya itu ketika saudara itu mengalami banyak kesulitan. Karena di situ saudara tidak mau mengalami sebuah buah roh namanya kebaikan. Tidak menyangka kan ini cerita ini. Dari Galatia ke kitab Kejadian. Aplikasinya kitab Kejadian. Darah, apa artinya 3 orang ini datang ke rumah, ke kemah Abraham.
Jangan takut tempatmu dipakai pertemuan Tuhan. Kalau komsel, Pak besok saya komsel. Karena di situ pertemuan Tuhan. Disitulah kau diberkati. Jangan menghindar. Jangan tidak mau kecuali sakit. Kenapa? Karena di situ perjumpaan 3 pribadi. 2 malaikat Tuhan dan 1 Tuhan. Dan kita sendiri membicarakan Tuhan besok. Lihat besok. Ketika kau menghadirkan Tuhan. Di mana ayatnya? Obed Edom 3 bulan dia diberkati. Karena menghadirkan tabut Allah. Jadi jangan pernah takut. Kalau di situ ada yang berkurang. Mungkin saudara kejar tanggal 1, puji Tuhan, tidak apa-apa. Karena di situ ada biaya. Terkadang kalau tanggal 20, aduh memang agak berat karena ada sesuatu. Yang penting adalah bagaimana menghadirkan Tuhan, bukan bagaimana makanannya. Hadirkan Tuhan di situ. Maka saudara akan diberkati. Jangan jemu-jemu, hadirkan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Kasih atas kebaikan-Mu. Ajar kami selalu berbuat baik kepada orang. Kami memberikan roti yang terbaik, daging yang terbaik, air yang terbaik. Kami memberikan sukacita yang terbaik. Kami memberikan apa yang terbaik dari diri kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kalau kami melihat orang yang susah, kalau kami melihat orang yang di dalam ketidakberdayaan, orang yang miskin, orang yang terjatuh, orang yang terpuruk, di situ kami hadir Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, para pengurus, demikian para pendoa, sidang jemaat akan mengambil bagian. Karena di tempat ini menjadi contoh bagi orang lain. Supaya Tuhan memberkati. Tuhan tidak pernah mengambil. Tetapi Tuhan akan menambah-nambahkan. Apa yang terhilang Tuhan akan kembalikan. Engkau percayalah, percaya. Apa sepun yang kau lakukan. Tidak ada satupun yang Tuhan mau ambil. Tetapi Tuhan mau melipat gandakan. Dari benih yang kecil Tuhan akan memberikan buah yang besar. Tuhan akan memberikan pohon yang besar. Disitulah Tuhan akan menambah-nambahkannya. Hidupmu diberkati, anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati, usahamu diberkati, pelayanmu diberkati, pelayanmu akan diberkati. Di dalam nama Yesus, engkau akan diberkati, engkau akan dipulihkan, ladang-ladangmu akan terus bertambah, pekerjaanmu akan diberkati, diberkati, diberkati. Yang terpuruk Tuhan akan ubah, yang tidak berbuah Tuhan akan tumbuhkan, ladang-ladang yang rusak Tuhan akan suburkan, tanah yang pecah Tuhan akan suburkan, akan Tuhan turunkan hujan bagimu. Tidak ada sesuatu kegagalan bagimu, tidak ada anak Tuhan yang terpuruk, tidak ada anak Tuhan yang gagal. Tetapi Tuhan mau menyatakan, Tuhan mau melihat engkau berubah, Tuhan mau engkau lihat Tuhan melakukan pekerjaannya. Baru di situ Tuhan akan berkarya, baru di situ Tuhan akan memberkati. Tuhan mau melihat engkau bertindak terlebih dahulu, Tuhan mau melihat engkau berkarya lebih dahulu. Baru Tuhan akan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Engkau pegang ayat ini, engkau pegang, percayalah dan percayalah. Tuhan itu akan memberkati saudara.
tahun ini pelipat ganda terjadi. Tetapi kami Tuhan, buah roh kami harus memperhatikan Tuhan. Sehingga ketika Engkau mempercayakan segala sesuatu, kami tidak jatuh di situ ya Bapa. Tetapi kami semakin sadar bahwa kami akan terus melakukan kebaikan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kalau Engkau membawa jemaat-Mu ke tempat dengan selamat, bawalah pulang dengan selamat juga, tanpa kekurangan satu apapun. Mari Engkau angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa Sorgawi. Wajahnya menyinari keluargamu, anak-anakmu, dan hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga engkau menjadi pribadi yang berhasil, anak-anak yang berhasil, keluarga yang berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.